Halo Sobat Motioners, kembali lagi sama aku Mia di Discuss Motion kita season 3 episode 10 kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari Belantara Foundation, yaitu namanya Ibu Cici. Kalian bisa panggil dia Ibu Cici aja. Pokoknya kita chill aja guys hari ini. Dan apa sih kita mau main apa hari ini? Pokoknya untuk kalian yang masih suka bimbang masa depannya seperti apa, pengalamannya apakah cukup untuk di masa depan. Sebelum memikirkan itu semua, kita tuh harus memasukkan faktor konservasi satwa liar dan juga kesejahteraan alam kita ini guys, untuk memastikan masa depan kita yang lebih cerah. Nah, kalau gitu kita langsung aja guys, kita kenalan dengan narasumber kita kali ini, Ibu Cici. Halo Ibu Cici, apa kabar? Halo Mia, kabar baik. Semoga semuanya juga baik ya dan sehat. Kita berkenalan, langsung aja Bu, kita berkenalan dengan Ibu Cici sendiri dan juga Belantara Foundation itu. Coba dong Bu, diceritakan Ibu nih seperti apa mungkin orangnya, Waduh. kenapa memilih jurusan ini gitu Bu. Dan juga tentang Belantara Foundation itu sendiri. Oke, ini sahabat yang mendengarkan. Jadi saya sebenarnya terjun ke dunia konservasi itu dimulai dari saya mensukai alam dan mencintai alam sejak tahun 91. Di mana pada saat itu saya mulai eh, masuk kuliah dan bergabung kepada Mapala, namanya Mapala Philomena di Universitas Riau, di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, kebetulan saya jurusan S1 saya adalah ilmu kelautan. Nah, dari mulai berkecimpung, menyukai alam, masuk hutan, keluar hutan, kemudian daki gunung, panjat tebing, semua tuh kita lakukan. Dan pada masa-masa mungkin ya seperti sahabat semua ya, masa-masa muda yang mencari jati diri ya. Saya itu suka banget berpetualang. Eh, Kadang rame-rame, kadang sendiri gitu ya. Dan itu saya lakukan sehingga saya juga menjadi atlet Provinsi Riau. Jadi saya ikut PON, jadi Pekan Olahraga Nasional di tahun Wih. 2000, yaitu ke-15. Jadi saya salah satu atlet Provinsi Riau. Nah, jadi itu kecintaan alam tadi ternyata itu juga membawa prestasi. Jadi buat sahabat yang tadi kita dijelaskan sama Mia bahwa dalam kita mencari apa ya, sukses itu tidak tidak satu apa serta merta kita berpikiran apa kemudian bim salah bim jadi apa gitu. Nah, jadi saya memulainya karirnya dari situ. Nah, kemudian kesukaan mencintai alam dan semuanya begitu selesai kuliah, saya kuliah dulu di Pekanbaru, terus saya mencoba peruntungan gitu. Namanya anak kampung ya di Pekanbaru, terus saya hijrah ke Jakarta dan kemudian saya diterima magang kerja itu atau internship di Wetland International Indonesia Program. Jadi itu sesuatu yang wow ya, anak-anak baru tamat ya kayak teman-teman semua. Kemudian magang kerja dulu. Mungkin kalau sekarang mekanisme apa namanya perkuliahannya sudah magang dulu ya selama dalam perkuliahan. Nah, kalau Ya. dulu kita itu setelah kuliah baru magang dan saya tuh Oke. mendapat apa ya? Ilmu banyak lah dari tempat saya magang itu di Wetland International Indonesia Program di Azimar, tepatnya di Bogor. Nah, dari situ tuh kecintaan untuk kerja di apa NGO itu semakin kuat ya dan kayaknya eh, asik gitu ya kalau kerja dengan dengan penuh kreativitas, kemudian berpakaian bebas gitu ya. Tidaknya dari situ saya belajar banyak, ikut pelatihan, ikut teknik survei biodiversity yang disandarkan oleh BirdLife dan teman-teman banyak hal ya termasuk dengan LIPI. Nah, dari situ tuh mulai akhirnya saya jadi peneliti jenis burung setelah itu. Jadi menghitung jenis burung kerjasama dengan BirdLife International Indonesia Program. Nah, kemudian setelah itu diajakin bekerja di WWF Indonesia gitu. Jadi ceritanya tuh eh, apa namanya mulai dari kecintaan alam sampai itu membawa kita untuk bekerja. Jadi bekerjanya pun juga dengan penuh senang hati dan bahagia ya kan karena memang sesuai dengan passion. Nah, kemudian setelah itu dari di WWF itu konsennya itu adalah bagaimana melindungi dan melestarikan
gajah Sumatera di Riau. Nah, itu pertama kali. Jadi Hmm. saya mulainya dengan gajah Sumatera, kemudian di Riau juga banyak harimau Sumatera dan ikut bekerja sama dengan teman-teman ya yang memang pada bidangnya masing-masing. Nah, itu mulai dan saya di WWF itu mulai dari di tingkat Riau, kemudian pindah ke Jakarta untuk pegang Sumatera. Jadi bicaranya mulai dari tadi awalnya bagaimana pengelolaan apa namanya kawasan konservasi, mulai dari mengusulkannya menjadi taman nasional, kemudian melakukan membantu pemerintah untuk pengelolaannya, bagaimana apanya saja kelengkapannya gitu. Hingga saya kemudian dipindahkan untuk pegang Pulau Sumatera, megang sustainable financing. Jadi kalau dalam pelajarannya, jadi saya sempat dikursuskan di WWF US di Amerika, di Washington DC. Itu jadi kalau kita ngomongin konservasi, jadi kalau mereka nyebutin conservation without money, that's only conversation gitu. Jadi Asik kalau banget tuh. Asik banget. Boleh, boleh, boleh. iya Oke, nggak, oke. iya Betul, nggak kan betul. kamu Saya juga gitu setuju. kan. Yes. Nah, jadi itu ada di hashtag mereka. Jadi di papan tulis begitu saya mau masuk saya lihat oke, ini lucu juga ya gitu. Conservation without money that's only conversation. Jadi kita cuma ngomong-ngomong doang, nggak bisa punya aksi, nggak punya apa gitu. Nah, jadi Agree. perlu ada sustainable financing. Jadi perlu ada pendanaan yang berkelanjutan untuk konservasi itu. Nah, itu yang apa kemudian mindset itu kita yang harus berpikir how to-nya ya. How to-nya untuk kita bisa dan kita nggak hanya kita kayak menerima sedekah orang. Jadi tidak hanya ceriti-ceriti doang gitu yang kita terima, tapi how to kita develop sesuatu itu menjadi dia berkelanjutan. Nah, dari kalau kita bicara sustainable apa namanya landscape management, include di dalamnya itu adalah kawasan konservasi ya kan. Jadi dalam satu bentang alam itu di Indonesia kan tidak hanya taman nasional di dalamnya, tidak hanya misal Suaka Marga Satwa, tapi ada hutan produksi, ada lahan budidaya ya kan, ada area penggunaan lain dan ada area masyarakat. Nah, itu yang harus kita manage sebenarnya, yang harus kita pikirkan karena masalah-masalah yang banyak saat ini mungkin bisa Mbak Mia dengar ya bahwa misalnya di Taman Nasional terjadi perambahan kelapa sawit, masyarakat masuk ke Iya. dalam Taman Nasional dan itu kayaknya udah apa ya masif ya di Indonesia. Di mana ada jalan, di situ ada sawit kiri kanannya di kawasan hutan. Nah, Ah, iya. iya kan? Nah, hal ini yang kita memang apa namanya perlu banyak belajar bersama, kemudian mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, jadi itu sedikit background dari saya. Jadi saya dari WWF kita buat namanya Trust Fund, Sumatera Sustainability Fund. Jadi Mhm. komitmen 10 gubernur di Sumatera. Nah, kebetulan saya yang menjadi apa asistennya lah ya atau pembantu kali bahasanya ya. Membantu WWF untuk ya membantu WWF untuk membangun namanya sebuah trust fund untuk Pulau Sumatera yang disepakatin oleh 10 orang gubernur pada Yes. saat itu. Jadi saya kerjanya waktu itu ya banyak bertemu dengan para gubernur di Sumatera dan mengajak mereka untuk concern dan berkomitmen untuk melestarikan Pulau Sumatera. Nah, jadi Hmm. hal yang kayak gitu sampai kemudian itu berdiri 2010, saya diangkat jadi direktur eksekutifnya untuk Sumatera Sustainability Fund atau kita kenal dengan SSF. Nah, kemudian 2 tahun 2012 saya jadi 2011 saya ngambil S3, kemudian saya juga memutuskan untuk resign dari posisi saya di tahun 2012 karena memang harus fokus kuliah ya S3. Kemudian saya pindah ke Gajah Tunggal. Jadi ada grup mining yang membutuhkan orang lingkungan. Nah, saya dan mereka menerima orang kerja sambil kuliah gitu. Nah, jadi saya Hmm. saya tuh kerja sampai jam 2, terus saya mesti ke kampus. Kampus saya di Salemba karena saya kuliah di Universitas Indonesia di Sekolah Ilmu Lingkungan. Nah, Wah. di situ saya belajar gitu. Nah, apa ya, banyak hal ya karena jadi kalau ada pepatah gini ya, kalau kita sering berteman dengan penjual parfum, kita itu ikut wangi.
Nah, Asik, boleh boleh boleh, bener bener bener. iya ya. Nah, jadi kalau kita ngambil sekolah lagi, itu karena sering ketemu sama profesor dan sebagainya, jadi kita ikutan cara pemikiran mereka. Sebenarnya itu. Jadi saya melihat bahwa orang sekolah makin lama, makin tinggi itu bukan makin pintar, tapi analitik thinkingnya makin komprehensif, makin luas. Jadi kalau dia melihat sesuatu masalah itu tidak dari satu atau dua sudut, tapi dia bisa lebih mengangkat itu menjadi overview-nya lebih luas gitu. Nah itu yang saya suka banget mendorong anak-anak muda atau staf saya untuk sekolah. Ayo sekolah sekolah gitu. Kenapa? Karena nanti mereka akan bertemu banyak orang, mereka akan banyak ketemu orang-orang yang lebih pintar dan kita nggak merasa apa namanya hebat sendiri gitu. Dan semakin banyak Betul. baca, kita akan merasa makin banyak kekurangan. Jujur aja saya banyak banget kekurangan. Kalau udah baca, ya aku nggak bisa ini nih, aku nggak bisa itu gitu. Nah itu Betul. yang nilai itu yang kita apa namanya yang harus ditimbulkan sama anak-anak muda untuk bisa rasanya mungkin haus ya terhadap pendidikan. Nah, Hmm. itu apa namanya yang flashback lah dari saya tentang awalnya saya kemudian sampai saat ini setelah dari Gajah Tunggal saya selesai kuliah S3 itu dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Jadi saya Wow, cepet banget Bu. ya, alhamdulillah saya termasuk cum laude tertinggi di UI pada masa itu. Jadi pada tanggal 7 Februari 2014 saya wisuda. Jadi saya selesai di 2013 di Desember. Jadi saya masuknya September 2011, lulusnya Desember 2013. Nah, di Oke. wisuda tuh di Februari 2014. Nah, dari situ kalau kita yang tadi ilmunya kita itu kan masih kurang banyak ya dengan banyak yang baca apa. Nah, makanya pepatah mengatakan itu kalau padi makin berisi padinya makin menunduk karena berat kepalanya. Jadi Betul. kalau padinya nggak ada isi, kopong, itu dia kepalanya tegak gitu. Nah, itu yang jadi fenomena-fenomena Bener gitu bener bener. itu yang yang saya coba ya. Eh, saya belajar banyak lah sama teman-teman peneliti, orang lapangan yang memang mereka itu sangat kuat ya ilmu-ilmunya mengenai apa namanya pelestarian atau konservasi satwa liar. Saya sebenarnya lebih banyak tuh bertanya ke mereka karena ada beberapa teman saya tuh yang dulu di WWF yang memang dia S3-nya concern terhadap satwa liar, terutama harimau, harimau Sumatera. Jadi saya banyak banget bertanya gitu. Dan ketika saya pindah ke Barito, saya jadi di Barito itu saya di RLU, Royal Lestari Utama. Jadi itu adalah joint venture Barito dan Michelin. Tahu Mhm. ya Michelin ya? Eh, Tire-nya Prancis yang dia buat Mhm. ban. Nah Ya. itu dan mereka membuka apa namanya kerjasama dan bekerja untuk di Jambi dan di Kalimantan Timur. Nah di situ saya jadi head sustainability-nya, pegang konservasi, pegang waktu itu pegang CSR dan pegang SHE Safety Health and Environment. Nah itu tuh pengalaman luar biasa sih buat saya karena saya eh, benar-benar terjun dan dengan punya banyak staff, ada patroli harian, daily patroli, ada yang patroli malam. Nah, kenapa ada patroli malam? Karena banyak hari Jumat malam itu banyak hunter-hunter masuk ke kawasan hutan untuk nembakin, katanya sih nembakin babi ya dan apa, tapi yang dibawa beda gitu ya. Nah, itu biasanya kita melakukan patroli untuk itu. Semoga mereka beneran sesuai dengan targetnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh memperkaya ya, memperkaya apa namanya pengetahuan dan pengalaman saya. Kemudian saya 2 tahun di situ, saya pindah ke Conservation International Indonesia Program. Nah, saya Oke. jadi direktur terestrial, jadi direktur yang menangani bidangnya di mineral soil. Artinya itu tidak Oh, maksudnya termasuk peatland, tapi tidak termasuk laut. Jadi laut ada sendiri direkturnya. Nah, itu oke. itu jadi panjang. Nah, sampai akhirnya ke Belantara. Kita menutup podcast yang sangat daging kita kali ini, Motioners. Aku biasa, Bu, dengan semua narasumber mau minta lagi hal yang berguna bagi kita-kita yang mendengarkan, yaitu